Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini hari Kamis 31 Maret 2022. Inspirasi renungan kita ambil dari Injil hari ini, Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Renungan hari ini kita beri judul Bersaksi melalui karya dan tindakan nyata. Injil hari ini merupakan kelanjutan dari perikop Injil yang kita renungkan kemarin. Kemarin kita sudah merenungkan bahwa Yesus mengatakan Dia dan Bapa adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bapalah yang memberikan kuasa kepadanya dan segala sesuatu yang dikerjakannya adalah pekerjaan dan kehendak Bapa. Hari ini Yesus mengatakan bahwa apa yang Dia katakan itu soal kesatuannya dengan Bapa itu adalah suatu kebenaran. Dan yang memberikan kesaksian tentang kebenaran ini bukan Dia. Karena Yesus mengatakan kalau aku yang memberi kesaksian tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Maka Yesus memaparkan siapa-siapa saja dan apa saja yang memberi kesaksian tentang Dia. Kebenaran yang merupakan kesatuan dengan Bapa. Meskipun orang-orang tetap tidak percaya ketika Dia mengatakan siapa-siapa yang memberi kesaksian tentang dirinya. Kesaksian yang dimaksud Yesus yang memberi kesaksian tentang dirinya itu antara lain yang pertama, Yohanes Pemandi. Yesus mengatakan bahwa Yohanes telah memberi kesaksian tentang Dia. Kita tahu bahwa Yohanes telah mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Sang Mesias. Yesus mengatakan Yohanes itu adalah pelita. Tetapi orang-orang yang mendengarkannya hanya menikmati pelita itu sesaat saja. Karena mereka ternyata kemudian tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Yohanes. Yang kedua yang memberi kesaksian tentang Yesus adalah pekerjaan Yesus sendiri. Pekerjaan Yesus sendiri. Yesus mengatakan pekerjaan pula yang memberikan kesaksian juga tentang diriku. Kita tahu bahwa Yesus melakukan karya-karya belas kasih demi keselamatan umat manusia. Yesus juga memberikan banyak tanda yang menyatakan bahwa Dia adalah utusan Bapa yang akan menyelamatkan manusia. Tetapi orang-orang juga tidak percaya. Kemudian yang ketiga yang memberi kesaksian tentang Yesus adalah Allah Bapa sendiri. Yesus mengatakan yang ketiga yang memberikan kesaksian tentang tentang Yesus adalah Allah Bapa yang mengutus Yesus. Allah Bapa dikenal orang banyak melalui sabda dalam kitab suci. Tetapi Allah yang dikenal lewat kitab suci, yang memberi pesan lewat kitab suci itu juga tidak dipercayai oleh orang banyak. Mengapa? Karena kalau mereka mempercayai Allah yang bersabda dalam kitab suci, tentu saja mereka juga akan mempercayai dan menerima Yesus. Karena tentang Yesus sudah ada dalam kitab suci. Tetapi mereka menolak Yesus, itu berarti mereka juga menolak kesaksian yang diberikan oleh Allah Bapa. Kemudian yang keempat yang memberi kesaksian tentang Yesus adalah Musa. Musa yang telah menulis tentang kedatangan Yesus. Kesaksian yang ditulis Musa tentang Yesus pun tidak mereka percayai. Seandainya mereka mempercayai apa yang dituliskan oleh Musa tentang Yesus, pastilah mereka sudah menerima dan mempercayai Yesus. Jadi dalam Injil hari ini, Yesus memaparkan tentang apa-apa saja, siapa-siapa saja yang memberi kesaksian tentang dirinya, yakni Yohanes Pemandi, pekerjaan-pekerjaannya sendiri, Allah Bapa yang mengutus Dia, dan Musa yang telah menuliskan tentang Dia. Ini semua dipaparkan oleh Yesus, tetapi dari keempat kesaksian tentang Yesus ini, tak satu pun yang membuat orang-orang itu percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Lalu dari Injil yang kita dengarkan hari ini, apa yang bisa kita renungkan? Kita juga perlu merenungkan tentang iman kita kepada Yesus. Mari kita mempertanyakan sejauh mana kita mengimani Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Dia sebagai penyelamat kita? Lalu kalau kita mempercayai Yesus sebagai penyelamat kita, kalau kita mengimani Dia, dengan apa kita telah menunjukkan iman kepercayaan kita kepada Yesus itu? Sangat menarik bahwa hari ini Yesus mengatakan salah satu yang memberi kesaksian tentang dirinya adalah pekerjaan-pekerjaannya sendiri. Yesus memberi kesaksian tentang dirinya bukan lewat kata-kata saja, tetapi lebih-lebih lewat pekerjaan yang dilakukannya. Kemarin kita sudah melihat bagaimana Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Dia melakukan karyanya, pekerjaan-pekerjaannya dengan penuh belas kasihan, dan semua pekerjaannya itu bermuara pada keselamatan manusia. Maka kita pun sebagai orang yang mengimani Yesus dituntut untuk melakukan hal yang sama sebagai bukti atau sebagai kesaksian iman kepercayaan kita pada Yesus. Kita dituntut untuk melakukan hal yang sama seperti Yesus. Meskipun sebenarnya Yesus tidak membutuhkan itu. Yesus mengatakan, saya tidak membutuhkan kesaksian dari manusia. Tetapi itu perlu demi keselamatanmu. Yesus mengatakan demikian. Maka kita juga perlu memberi kesaksian tentang iman kita. Lebih-lebih bukan demi Yesus, bukan demi kemuliaannya. Dia tidak membutuhkan itu. Tetapi pertama-tama itu kita lakukan demi keselamatan kita. Sekarang mari kita melihat diri kita. Sudah sejauh mana kita memberi kesaksian kepada orang lain tentang iman kita? Apakah kita hanya mengatakan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus dengan kata-kata kita, tetapi kita tidak menunjukkannya dengan kesaksian hidup kita, dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan? Apakah kita menunjukkan buah iman kita melalui perbuatan-perbuatan kita? Misalnya saja, ajaran iman kita diberikan kepada kita, atau iman kita mengajarkan bahwa Yesus menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang menderita dan terpinggirkan. Itu kita lihat dalam ajaran iman kita. Lalu di sekitar kita begitu banyak orang yang menderita dan terpinggirkan. Lalu sejauh mana kita juga menaruh belas kasihan kepada mereka dan mewujudkan belas kasihan kita itu dengan tindakan. Kemudian ajaran iman kita juga menunjukkan, atau iman kita mengajarkan juga, bahwa Yesus telah menderita demi ketaatannya kepada Bapa. Menderita demi ketaatannya kepada Bapa. Nah, sekarang kita melihat sejauh mana kita kuat bertahan dalam penderitaan demi melakukan kehendak Bapa, demi melakukan kebenaran. Sejauh mana kita tidak tergoda pada hal-hal yang menggiurkan sesaat, tetapi bisa membinasakan jiwa kita. Sejauh mana kita kuat bertahan dalam kebenaran, kuat dalam penderitaan demi melakukan kehendak Bapa. Dan banyak hal yang bisa kita pertanyakan kepada diri kita terkait dengan iman kita, terkait dengan tindakan-tindakan apa yang bisa kita tunjukkan sebagai buah dari iman kita. Santo Yakobus dalam suratnya mengatakan, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku lewat perbuatan-perbuatanku. Inilah sebenarnya panggilan kita, memberi kesaksian iman kita, iman kepada Yesus melalui perbuatan-perbuatan kita. Bukan hanya dengan kata-kata saja. Kata-kata perlu, tetapi kata-kata yang kita ungkapkan
perlu ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui tindakan nyata, tindakan-tindakan belas kasih. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan renungan hari ini kita semakin bersemangat memberi kesaksian tentang iman kita melalui tindakan dan perbuatan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.